Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Domingos 6 Maret 2022. Kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan rema firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur boleh bangun di hari Minggu ini Tuhan. Dengan keadaan sukacita, kami boleh mendengar suara kicauan burung. Udara yang segar yang Tuhan berikan pada kami. Itu pertanda bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan ini. Pada pagi hari ini kami mau dengar-dengaran firman-Mu ya Bapak. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada renungan pagi hari ini, di hari Minggu ini adalah ketika musibah menimpa. Ketika musibah menimpa, diambil dari buku Andar Ismail, dari karya Selamat Berpulih. Baik, landasan firman Tuhan diambil dari Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang ada peristiwa atau musibah yang menimpa kita sering membuat kita goyah. Salah satu contoh adalah anak ini. Ketika anak kita sedang menjalani bedah otak misalnya karena tabrakan motor, atau suami terkena pemutusan hubungan kerja, atau katakanlah istri mengidap kanker, atau tidak berapa lama yang lalu teman saya rumahnya terbakar habis. Hal itu bisa terjadi. Musibah datang pada tiap orang dalam sembarang waktu. Apa yang terjadi pada diri kita pada waktu kita mengalami masalah itu? Berbagai campuran perasaan datang, silih berganti dan saling bertumpuk. Tumpukan perasaan-perasaan ini menjadi ibarat tangga yang menimpa orang yang sedang kesakitan. Karena sudah jatuh malah tertimpa tangga juga. Perasaan-perasaan yang bermunculan sesudah terkena musibah biasanya adalah terkejut, bingung, sedih, takut, marah, gugup, rasa bersalah, paling sering rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, dalam keadaan seperti ini pikiran kita menjadi kacau. Tentu kita akui itu. Akibatnya kita mudah marah. Lalu kita saling mempersalahkan satu sama lain. Keadaan yang sudah runyam menjadi lebih runyam lagi karena hal ini. Ambillah kasus anak tadi yang menjalani bedah otak karena kecelakaan tabrakan motor. Perasaan seisi keluarga jadi bertumpuk. Yang dominan adalah rasa bersalah. Ayah merasa bersalah, demikian juga ibu. Padahal mereka sebenarnya tidak bersalah. Orang yang dihantui rasa salah diri mudah mempersalahkan orang lain. Ayah berkata kepada ibu, ini gara-gara kamu. Mengapa kamu memperbolehkan dia pergi naik motor pada saat itu? Ibu membela diri tentunya. Tetapi kamu yang membelikan motor itu. Coba kalau kamu tidak beli motor, kecelakaan ini tidak terjadi. Bukankah rasa diri atau mempersalahkan orang lain itu sering terjadi?
Rasa salah diri dan sikap mempersalahkan itu menunjukkan bahwa gejolak perasaan-perasaan kita terjadi dalam diri kita. Ketidakmampuan kita mengolah perasaan seperti ini akan mengganggu dan menyengsarakan kita dan orang lain. Oleh sebab itu kita perlu mengolah perasaan kita pada saat-saat mengalami kekacauan itu. Duduklah tenang dan akui pada diri sendiri bahwa kita sedang marah, bingung, dan takut. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku marah. Mengapa Tuhan tidak melindungi kami? Semoga setelah itu suhu emosi kita akan turun dan kita pun akan boleh mengatakan, Tuhan, tolonglah aku sedang ketakutan. Dan semoga sesudah itu kita pun mulai mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Memang sikap ini harus membuahkan kekuatan. Kita harus kuat, diperlukan menghadapi musibah-musibah yang terjadi. Yesaya menulis, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jika kita tenang dan kita percaya pada Tuhan bahwa kita mampu melewati ini, terletak kekuatan kita. Yesaya 30 ayat 15. Dalam kasus tabrakan motor tadi, jauh lebih berguna bila suami mengungkapkan perasaan dengan tenang. Aku menyesal membelikan motor. Dan kemudian istri berkata, ini bukan salahmu, Pak. Seandainya kamu tidak beli motor, bisa saja tabrakan terjadi pada dia. Entah karena dibonceng oleh temannya, entah yang lainnya. Jadi jauh dari sikap mempersalahkan diri. Mengungkapkan perasaan seperti ini membantu kita mengolah perasaan. Sambil menangis, istri berkata, aku takut bagaimana bila operasi ini gagal. Maka suaminya akan berterus terang, aku juga takut. Tadi kakiku sampai gemetar. Yang penting kita berdoa terus. Kita mempercayakannya kepada Tuhan. Lalu kedua orang itu menangis. Ketika Yesaya menulis kalimat ini yang mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, Yerusalem sedang dikepung tentara Asyur. Sehingga umat menjadi panik lalu sibuk mencari pertolongan dari raja-raja di Zoan dan Hanetz. Lalu Yesaya mengingatkan bahwa kekuatan bukan terletak dalam mencari pertolongan dari sana-sini, melainkan terletak dalam tinggal tenang dan percaya. Duduk tenang, mengaku pada diri sendiri bahwa kita sedang takut, kita sedang sedih, atau kita sedang marah. Ungkapan perasaan itu atau ungkapan hati itu kepada anggota keluarga kita dan kepada teman kita. Katakan itu kepada Tuhan. Percayakan diri kepada pertolongan Tuhan. Dengan bersikap tenang dan percaya terletak kekuatan yang kita perlukan dalam menghadapi musibah yang sedang menimpa. Masih banyak yang perlu kita lakukan dalam menangani musibah ini. Perlu tenaga, perlu pemikiran yang baik. Sebab itu kita memerlukan kekuatan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah tinggal tenang dan percaya pada Allah. Bapak Ibu, apa yang dikatakan dalam firman ini adalah mungkin saja bisa terjadi permasalahan yang terjadi atau musibah terjadi dalam kita. Tapi satu hal yang boleh Tuhan katakan bahwa dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Itulah firman Tuhan untuk kita tidak mempersalahkan diri pada teman kita, pada saudara kita, atau pada pasangan kita. Dan kita mengakui kita juga lemah menghadapi ini. Kita bawakan dalam doa dan bersikap tenang dan percaya bahwa masalah ini akan bisa dilewati bersama-sama. Itu adalah message atau pesan pada hari Domingos ini. Bila itu menjadi remah, menjadi kekuatan buat kita apabila kita menghadapi suatu masalah atau problem dalam kehidupan dunia ini.
Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Domingus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Haleluya.